namanya tuh reguler ya? Bukan, Pak. Apa namanya? Busway. Oh, busway. Ya, Busway Transjakarta. Iya, Transjakarta ya, Jadi Pak. nggak ada istilah busway. Busway Ya. itu kan jalur bus. Iya, Transjakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita kembali di channel Ajo Sutarjo, channel wisata dan dakwah. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, kiranya selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan silaturahim kita senantiasa membawa manfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah, kita sekarang kedatangan tamu dari seorang insan transportasi. Nah, tepatnya adalah namanya Bapak Heriansah. Bapak Heriansah ini dari Perum Damri. Udah PT atau Perum ya? Masih Perum ya. Ya. Nah, dia akan menceritakan pengalaman-pengalaman selama bekerja selama di Damri. Oke, Pak Heriansah. Nah, ini Pak Heriansah. Saya mau tanya nih Pak Heriansah nih. Ya, Pak. Kira-kira di Perum Damri itu udah berapa tahun Pak Heriansah? Saya masih baru, Pak, di Perum Damri, Pak. Baru Desember masuknya. Desember tahun 2023. Oh, 2023, 1 Ya. tahun ya. Ya. Jadi masih harus belajar lah ya. Iya, Pak. Masih mau belajar. Nah, selama ini Bapak Heri itu bawa trayek apa sih? Saya bawa trayeknya di yang Transjakartanya, Pak. Transjakarta. Iya. Itu koridor berapa atau nggak pakai koridor istilahnya? Masing-masing, Pak. Masing-masing. Kan tergantung dari kantornya kita. Kalau tiap harinya, kalau Senin sampai Rebo itu bawa koridor 7, Kampung Rambutan, Kampung Melayu. Kalau hari Kamis Jumatnya koridor 9, Pinang Ranti, Pluit. Kalau yang Sabtu Minggunya itu Kor 3, Kalideres, Monas, Pak. Ya. Jadi namanya tuh reguler ya? Bukan, Pak. Apa namanya? Busway. Oh, busway. Ya, Busway Transjakarta. Iya, Transjakarta ya, Jadi Pak. nggak ada istilah busway. Busway Ya. itu kan jalur bus. Iya, Transjakarta, Pak. Iya. Pak Heriansah nih, kira-kira selama bekerja, ya katakan baru 1 tahun lah ya. Ya. Pengalamannya belum begitu banyak, tapi kan bisa diceritain. Itu Pak Heriansah kira-kira sebelum diklat Ya. sama sesudah diklat sekarang ini ya, Bapak beruntung loh Pak. Artinya baru 1 tahun sudah diikutkan diklat, itu yang memang rezeki Bapak. Ya. Itu kira-kira apa yang bisa menjadi perubahan diri Bapak sebelum dan sesudah diklat? Ya, alhamdulillah, Pak. Dengan sayanya dikirim ke diklat ini ke PKTJ dari perusahaan Damri. Berarti kan perusahaan Damri itu mengirimkan saya, berarti kan saya supaya bisa lebih baik, Pak. Ya, tentunya gitu pasti. Ya, Pastinya gitu. kalau contohnya itu kan kalau di jalanan itu kan kita kan suka emosional ya, Pak, emosional ya kan. Ya. Ngomong-ngomong, gampang marah nggak? Alhamdulillah, Pak. Oh. Kalau kita di jalur itu kan kita cukup sabar, Pak. Jadi kadang-kadang kan kalau di jalur 3 itu, Pak, kayak contohnya Kalideres, Monas itu di jalur Transjakartanya tuh, Pak. Motornya, Pak, wah samuraut. Pokoknya kalau disebutnya itu kalau jalur 3 apa ya, Pak? Jalur tengkorak, Pak. Yang mana kita itu ekstra harus hati-hati dan bersabar. Makanya saya pernah diajarin sama perusahaan Damri itu ada yang orang yang suka kasih arahan, namanya Pak Tamrin sama Pak Sahata itu yang lebih yang mengajarkan itu kita harus lebih baik dan kita bersabar. Contohnya kita harus bersabar. Kalau kita kayak di jalanan itu kan, Pak, arogan kan. Jadi kita jangan ngikutin orang-orang itu. Ya. Jadi kita kalau kita membalas lagi kan sama aja kita kan orang Iya, betul Ya. Pak Heri. Jadi arogan itu adalah perbuatan yang nggak baik. Arogan itu kan emosional. Ya. Kalau kita ikut arogan juga, ya sama dong berarti. Apa bedanya kita sama dia kalau sama-sama arogan? Maka Ya. kita harus belajar sabar,
belajar untuk disiplin karena memang pekerjaan tantangan seperti itu. Pak Heri tahu lah itu. Ya. Makanya Pak untuk itu saya juga banyak terima kasih suka diajarin sama Pak Tamrin sama Pak Sahata yang di perusahaan Damri itu yang mana beliau Pak Tamrin dan Pak Sahata itu mengajarkan kita secara SOP cara mengecek mobil untuk tiap harinya diajarin P2H. Apa itu P2H? P2H itu pemeriksaan mobil sehari-hari Pak. Jadi sebelum berangkat kita tuh kita sebelumnya berangkat kita kan harus SOP Pak ya kan, harus kita kontrol mobil dari semua mobil itu kita komponen-komponennya kita kan harus kita periksain sebelum kita jangan sampai ada yang kelewatan menjadi masalah buat kita di jalan. Ya betul Pak. Kira-kira pengecekan lah. Atau kalau istilah di terminal namanya ramcek. Ya. Ramcek itu mengontrol yang penting rem, lampu-lampu ya, segala macam, klakson itu harus diperiksa. Jangan sampai itu nggak jalan, air segala macam kalau diperlukan. Iya Pak. Jadi memang namanya pekerjaan di transportasi itu kan pekerjaan yang memerlukan tingkat teknis yang tinggi. Kita harus paham dengan kondisi mobil, kita harus paham kondisi kendaraan, baik itu komponen maupun perlengkapan. Iya Pak. Untuk mengantisipasi barangkali di perjalanan ada kendala gitu. Oke, Pak Heriansah. Terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan. Kami sebagai channel yang menyikapi kondisi ini ya berharap juga mudah-mudahan dengan SDM di transportasi ini ditingkatkan pengetahuannya, ditingkatkan keterampilannya. Yang belum paham tentang peraturan perundang-undangan lalu lintas jadi paham, yang belum paham tentang etika norma di jalan, di rumah kita juga harus bisa mengantisipasi, beretika baik, berkarakter baik, tentunya dengan sabar juga. Tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Heriansah. Mudah-mudahan ini menjadikan informasi, motivasi dan inspirasi buat kita yang menonton di video ini. Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan lindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kemudahan, kelancaran di dalam melaksanakan segala aktivitas yang positif. Kami akhiri, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu saudara sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi